Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah perempuan misterius yang membawa terbang ulama. Dalam dunia sufi, terkadang terjadi hal-hal yang di luar nalar. Ada peristiwa ajaib yang selalu memberikan hikmah bagi yang mengalaminya. Salah satunya adalah Syekh Abdul Wahid bin Zaid saat berjumpa dengan perempuan misterius di perjalanan. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Rifai bahwa Syekh Abdul Wahid akan pergi ke Baitul Maqdis. Di tengah perjalanan, beliau berjumpa dengan seorang perempuan yang nampaknya sedang tersesat. Ia tiba-tiba mendatangi si perempuan. "Hai perempuan asing, apakah engkau tersesat dalam perjalanan?" tanya Syekh Abdul Wahid. Perempuan itu kemudian menjawab, "Bagaimana menjadi orang asing yang mengenal Allah Ta'ala? Dan bagaimana menjadi orang tersesat namun mencintainya?" Perkataan perempuan misterius ini membuat Syekh Abdul Wahid terdiam. Dadanya tersentak dan membenarkan apa yang ia bicarakan tadi. Kemudian perempuan itu melanjutkan perbincangannya. "Pegang saja pucuk tongkatku dan berjalanlah di sampingku," perintahnya. Karena penasaran, Syekh Abdul Wahid memegang pucuk tongkatnya. Keduanya kemudian berjalan berdampingan. Baru 7 langkah, tiba-tiba keajaiban terjadi. Keduanya sampai ke Masjid Baitul Maqdis. Seakan tak percaya apa yang dilihatnya, Syekh Abdul Wahid sampai mengusap-usap matanya. "Jangan-jangan ada yang salah dalam pandanganku ini," gumamnya dalam hati. Dalam ketertegunannya, tiba-tiba perempuan itu berkata lagi, "Hai lelaki, jalanmu itu adalah jalannya orang zuhud, sedangkan jalanku adalah jalannya orang-orang ma'rifat. Orang yang zuhud memang berjalan, orang ahli ma'rifat itu terbang. Mana mungkin orang berjalan bisa mengikuti orang terbang?" Syekh Abdul Wahid bertambah kaget saat mendengar apa yang dilontarkan perempuan misterius itu. Namun tiba-tiba perempuan itu menghilang dari pandangannya. Syekh Abdul Wahid berusaha mencarinya lagi, namun tidak pernah bertemu lagi hingga akhir hayatnya. Zuhud dan ma'rifat merupakan tingkatan keilmuan seseorang dalam berperilaku tasawuf menurut agama Islam. Zuhud secara bahasa memiliki makna meninggalkan keduniawian atau segala hal yang berkaitan dengan dunia. Sementara ma'rifat adalah tingkatan di atasnya zuhud, yang secara bahasa berarti tingkat penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kuat. Kisah ini memiliki banyak hikmah. Salah satunya yaitu janganlah melihat seseorang dari luarnya saja. Selama hidup, Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan kepada semua sahabat dan umatnya untuk selalu tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Salah seorang sahabatnya, Al-Aqra' bin Habis, pernah mendapatkan pelajaran tentang khumul, yaitu penampilan yang tidak menonjolkan diri. Kisah ini terdapat dalam kitab Syarah Hikam yang berjudul Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, karangan Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani yang diambil dari kutipan hadis. Kala itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama Aqra'. Tiba-tiba lewatlah seorang anak laki-laki muslim yang miskin. Nabi berniat untuk menguji Aqra'. Beliau bertanya terkait pendapat Aqra' terhadap orang tersebut. Lalu Aqra' menjawab, "Wahai Rasulullah, menurut saya orang itu miskin dan melarat. Jika dia berbicara, tidak ada yang mendengarnya. Jika dia melamar perempuan, tidak ada yang menerima. Dan jika dia isti'adzan, meminta sesuatu kepada seseorang, pasti tidak mendapatkan apa yang dia minta." Mendengar jawaban Aqra', Nabi terdiam. Beberapa waktu kemudian, ada lagi seseorang yang lebih baik penampilannya lewat di hadapan Rasulullah SAW dan Aqra'. Kemudian Nabi menanyakan lagi pendapat tentang orang tersebut. Aqra' menjawab, "Orang itu jika berbicara semua orang akan mendengarkan. Jika dia melamar perempuan, diterima. Dan jika isti'adzan akan dikabulkan." Setelah mendengar dua jawaban dari Aqra', Nabi memberikan komentar. Orang yang disebut dia melarat atau miskin adalah orang yang luar biasa kebaikannya di sisi Allah. Jika orang itu bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkan sumpahnya. Ibnu Ajibah juga mengomentari, ternyata kita tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Artinya, dari cerita itu,
agar kita tidak mudah memberikan penilaian kepada seseorang hanya dari penampilannya. Sebaiknya kita tanamkan selalu husnudzon kepada orang lain. Jika sudah kita suudzon, bisa menyebabkan kekeliruan yang nantinya akan membuat penyesalan. Kita sudah berdosa jika bersuudzon. Generasi muda harus memahami, orang bisa berpenampilan apa saja. Pelajaran pentingnya adalah jangan mudah tergoda oleh penampilan. Dalam kehidupan zaman ini, sering kita melihat orang-orang yang mulia di sisi Allah, tapi dipandang sebelah mata oleh manusia. Sebaliknya, orang yang mulia di sisi manusia ternyata sangat hina di sisi Allah. Maka jangan menilai orang cuma dari penampilan fisiknya, karena kemuliaan manusia ada pada ketakwaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak sekedar melihat penampilan dan rupa seseorang, tapi lebih kepada hati dan amalannya, takwa dan imannya, niat dan keikhlasannya. Para ulama salaf terdahulu tidak tertipu dengan pandangan penampilan seseorang, tetapi mereka memuliakan seseorang karena keimanan dan ketakwaannya. Dari Al-Fasawi Ya'qub bin Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abul Yaman. Ia berkata dari Jarir bin Utsman, ia berkata dari Abul Hasan Imran bin Nimran, bahwa Abu Ubaidah pernah berjalan di tengah sebuah pasukan lalu berkata, "Ketahuilah bahwa boleh jadi orang membersihkan bajunya malah mengotori agamanya. Bisa jadi orang yang merasa memuliakan dirinya padahal hakikatnya ia menghinakan dirinya sendiri. Bersegeralah mengganti kejelekan-kejelekan masa lalu dengan kebaikan-kebaikan yang baru." Ungkapan ini menunjukkan kecerdasan Abu Ubaidah radhiyallahu an yang melihat banyaknya orang yang kelihatan mulia padahal ia sedang menghinakan dirinya. Orang yang Allah muliakan adalah orang yang diberikan taufik untuk beramal kebaikan, sebab kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dan kejelekan hanya akan dicatat sebagai satu perbuatan dosa. Sehingga orang yang binasa adalah orang yang kejelekannya lebih berat dari kebaikannya. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti akan sering melakukan kesalahan dan dosa. Namun yang jadi masalah adalah apakah kita bersegera menghapus dosa kita itu dengan kebaikan, atau kita akan menumpuk kejelekan dan dosa dan tidak segera menghapusnya. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan ataupun dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Al-Quran Surah Hud ayat 114. Nabi SAW bersabda, "Dan ikutilah perbuatan kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan tadi akan menghapus kejelekan." Hadis riwayat Tirmizi. Termasuk dari taufik Allah kepada hambanya adalah bersegeranya seseorang hamba melakukan kebaikan pada saat ia terjerumus dalam dosa dan keburukan. Mari kita usahakan jangan menilai orang lain dari penampilannya. Kita harus melihat seseorang dari budi pekerti yang baik yang dilakukannya, karena itulah cerminan dari iman dan takwanya. Dan demikianlah kisah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.